Anda menyaksikan kabar khusus TV One bersama dengan saya Yudi Handoyo. Hari ini mari kita bersama pemirsa memantau dan mengawasi jalannya sidang mendengarkan saksi untuk dua terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati serta juga sidang obstruction of justice untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Kembali kita terhubung bersama dengan Ahir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ahir, tadi kita lihat tiga terdakwa sudah memasuki pintu utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Bagaimana kondisi mereka dalam pantauan Anda dan apakah ini akan berlangsung sesuai dengan jadwal pukul 9 dan pukul 9.30 Akhir? Silakan laporannya. Ya, Yudi dan juga pemirsa, memang tiga terdakwa tadi sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana terdakwa Ferdi Sambo tiba lebih dulu, kemudian disusul oleh istrinya Putri Chandrawati, dan kemudian terdakwa obstruction of justice Arif Rahman Arifin. Mereka dibawa ke ruang khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian menunggu sesaat setelah dimulainya proses persidangan. Nampaknya memang proses persidangan akan berlangsung dengan tepat waktu, di mana kalau kami pantau di ruang sidang utama, di ruang sidang Profesor Umar Seno Aji, beberapa jaksa penuntut umum sudah terlihat memasuki ruangan untuk kemudian melakukan berbagai macam persiapan. Terlihat juga beberapa media ini sudah menunggu di dalam ruangan, dan juga beberapa masyarakat umum untuk kemudian menunggu terdakwa untuk memasuki ruang sidang. Kami juga melihat tadi keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan bersaksi di pengadilan hari ini sudah mulai ataupun sudah datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Kami melihat tadi ada ayah dari Yosua, Samuel Huta Barat, kemudian tante dari Yosua ini sudah datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang informasinya 12 saksi ini akan hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian memberikan keterangan kepada majelis hakim terkait dengan apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tentu menarik, Yudi dan juga pemirsa, untuk melihat ataupun menyaksikan bagaimana proses persidangan pada hari ini, khususnya pertemuan pertama Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dengan keluarga dari orang yang mereka bunuh, begitu, mana orang tua dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kita ingat minggu lalu pertemuan antara keluarga Yosua dengan Richard Eliezer begitu emosional, mana ketika di awal-awal dimulainya sidang, Richard Eliezer sempat bersimpuh begitu di pangkuan ibunda dan juga ayah dari almarhum. Kemudian ketika kemudian memberikan keterangan, termasuk juga adik dari almarhum yaitu Reza dan juga kekasih, kemudian begitu emosional sampai mengeluarkan air mata menceritakan bagaimana pengalaman yang mereka alami. Seperti Reza begitu tidak diperbolehkan oleh petugas untuk kemudian mengangkat jenazah dari abangnya Yosua ke dalam peti seperti itu. Kemudian juga bagaimana komunikasi terakhir kepada Vera yang merupakan kekasih dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Begitupun ketika kemudian di akhir pemberian keterangan saksi minggu lalu, bagaimana Samuel Huta Barat, Rosti dan juga tante daripada almarhum memberikan ataupun menyampaikan pernyataan kepada Richard Eliezer untuk berkata jujur. Mereka kehilangan sekali terhadap anak dan juga kemudian keponakan mereka ini begitu emosional seperti itu. Tentu kita akan melihat nanti bagaimana pertemuan antara keluarga dengan almarhum, dengan terdakwa maksud kami Putri Chandrawati dan juga Sambo, termasuk juga apakah kemudian Putri Chandrawati dan juga maksud kami Ferdi Sambo akan menyampaikan permintaan maaf secara langsung begitu kepada keluarga terkait dengan hilangnya nyawa dari bawahannya begitu almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kita akan menantikan bagaimana kemudian pemberian keterangan nanti yang akan disampaikan oleh 12 orang saksi ini. Tentu menarik nanti. Kemudian nanti majelis hakim kemungkinan akan bertanya bagaimana pengetahuan dari 12 orang ini, interaksi antara Yosua dengan atasannya tersebut terhadap Putri dan juga Sambo sebagai profesional dalam bekerja, baik juga secara pribadi. Tentu kita akan lihat nanti. Ini merupakan lanjutan daripada sidang sebelumnya, di mana pada minggu lalu
hakim menolak eksepsi dari semua terdakwa pembunuhan berencana, baik itu Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, di mana hakim beralasan ataupun mengatakan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh majelis maksud kami jaksa penuntut umum sudah sesuai, sudah memenuhi syarat formil dan juga material. Semua unsur-unsur yang dicantumkan dalam surat dakwaan tersebut sudah memuat bagaimana identitas dari para terdakwa, bagaimana kemudian urutan peristiwa pidana yang disampaikan, lokasi terjadinya peristiwa pidana, waktu peristiwa pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa. Tentu inilah kemudian yang disampaikan oleh majelis hakim. Tentu kita akan lihat nanti bagaimana kemudian proses persidangan perdana untuk Putri Candrawati dan juga Ferdi Sambo di materi pokok perkara. Yudi. Baik. Akhir, sesuai dengan laporan dari Anda, saat ini melalui tayangan gambar tim Anda Akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami menyaksikan terdakwa Arif Rahman Arifin sudah duduk di ruang sidang di depan hakim, majelis hakim. Dia melepas rompi tahanannya dan mengenakan kemeja putih dan menggunakan masker. Saat ini pemirsa, ini adalah untuk sidang perkara obstruction of justice. Terdakwa Arif Rahman Arifin yang akan mendengarkan pendapat dari penuntut umum. Dan laporan dari Akhir tadi pemirsa, sidang ini akan dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sekarang sekitar pukul 8.53 waktu Indonesia Barat. Dan kita saksikan di ruang utama sidang, ini dia. Arif Rahman Arifin yang akan mendengarkan pendapat dari penuntut umum untuk pelanggaran yang ia lakukan, dalam hal ini mempersulit penyelidikan atau menghilangkan barang bukti dalam obstruction of justice tersebut untuk kasus dugaan pembunuhan berencana almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan jika sesuai dengan agenda yang Akhir sampaikan tadi pemirsa, di mana sidang ini dimulai pukul 9, kemudian setelah selesai mendengarkan pendapat dari penuntut umum, dilanjutkan langsung pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, 2 terdakwa berikutnya akan menggantikan Arif Rahman Arifin untuk kembali duduk di ruang sidang utama. Tapi kita juga masih menunggu ya, apakah seperti yang disampaikan kuasa hukum Pak Arman Hanif maksud saya, Pak Arman Hanif yang minta sekaligus duduk bersamaan atau satu persatu nanti Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Tapi kita simak terlebih dahulu. Ini adalah persiapan menjelang sidang obstruction of justice. Dan di ruang sidang utama ini keluarga dari almarhum Brigadir Joshua Nofriansyah Joshua Huta Barat juga sudah tiba pemirsa. Mereka akan menjadi 12 saksi yang dimintai keterangan hari ini dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Mereka adalah kuasa hukum almarhum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, kemudian orang tua sang ayah Samuel Huta Barat, sang ibu Rasti Simanjuntak, mantan kekasih almarhum Brigadir J, Vera Simanjuntak, dan keluarga lainnya ya, tante dan saudara dari almarhum Brigadir Joshua Nofriansyah Joshua Huta Barat yang hari ini sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita saksikan ini sepertinya jaksa penuntut umum juga sudah satu persatu melengkapi kursi di dalam sidang rapat utama dengan di ruang sidang utama maksud saya, dengan agenda mendengarkan tuntutan pendapat dari penuntut umum untuk obstruction of justice pemirsa. Baik, Akhir, jika Anda masih di sana, ini saya tidak bisa melihat dari keluarga secara langsung ya, dari gambar keluarga dari almarhum Brigadir Joshua Huta Barat begitu. Apakah mereka juga menyaksikan untuk sidang obstruction of justice saat terdakwa Arif Rahman Arifin ini menjalani sidangnya? Akhir.
Iya Yudi, memang benar tadi keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun memang biasanya keluarga ini akan ditempatkan di ruang tunggu terlebih dahulu yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk kemudian menunggu proses persidangan selanjutnya. Karena kalau kami pantau proses persidangan pertama dilakukan adalah untuk obstruction of justice dengan terdakwa Arif Rahman Arifin. Kalau minggu lalu memang keluarga ini ditempatkan di ruang tunggu di mana biasanya merupakan ruang perpustakaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka di sana berkumpul untuk nanti kemudian menunggu jadwal untuk kemudian menjadi saksi di persidangan kedua dengan terdakwa Putri Candrawati dan juga Ferdi Sambo. Apakah nanti mereka akan dihadirkan secara bersamaan di ruang sidang? Tentu nanti majelis hakim yang akan mempunyai kewenangan untuk hal itu. Kalau kita lihat minggu lalu memang yang pertama dihadirkan di ruang sidang adalah pengacara keluarga Kamarudin Simanjuntak, baru kemudian 2 orang yaitu adik dari almarhum Reza bersamaan dengan kekasihnya yaitu Vera, baru kemudian orang tua dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat beserta tante kemudian menjadi orang yang kemudian dihadirkan di ruang sidang. Tentu nanti majelis hakim akan mempunyai pertimbangan sendiri untuk bagaimana menghadirkan saksi-saksi di depan majelis hakim nanti. Tentu untuk yang pertama ini kalau kami lihat memang sedang dalam proses persiapan untuk terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin untuk mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin. Pada minggu lalu kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap AKBP Arif Rahman Arifin. Mereka mengatakan Arif Rahman tidak menghilangkan barang bukti, hanya merusak barang bukti seperti itu. Tentu nanti kita akan lihat bagaimana tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap eksepsi ataupun nota keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari AKBP Arif Rahman Arifin. Yudi. Dan Arif Rahman Arifin ini bukan menjadi satu-satunya terdakwa untuk tindakan obstruction of justice, pemirsa. Ada juga Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria, kemudian juga ada Baikul Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dan Anda saksikan ini adalah salah satu di antara 6 tersangka lainnya tindakan obstruction of justice, yakni Arif Rahman Arifin yang tadi juga tiba bersamaan dengan 2 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, yakni Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Kita saksikan majelis hakim juga sudah siap di sana untuk menyampaikan putusan sela ya, ataupun tanggapan dari nota keberatan dari pihak Arif Rahman Arifin, dan sepertinya sudah melihat jam tangan begitu, dan ini akan berjalan sesuai dengan agenda. Pukul 9.00 waktu Indonesia Barat untuk sidang perkara obstruction of justice, kemudian pukul 9.30 waktu Indonesia Barat untuk sidang perkara mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang kembali dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa TV One, ini untuk pertama kalinya setelah kasus ini terjadi, Ferdi Sambo dan Putri Candrawati akan bertatap muka dengan keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini merupakan sidang tahap pembuktian setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi atau nota keberatan dari Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Surat dakwaan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati pada 26 November lalu ini sudah memenuhi syarat formil dan material, sehingga hari ini setelah sidang obstruction of justice dari Arif Rahman Arifin ini, pemirsa, akan digelar sidang tahap pembuktian dengan mendengarkan saksi yang terdiri dari 12 orang yang merupakan keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, pemirsa. Di layar kaca Anda, ini adalah sidang
perkara obstruction of justice, di mana ada 6 tersangka dengan dugaan tindakan obstruction of justice atau menghilangkan barang bukti atau mempersulit penyelidikan, yakni Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan, Komisaris Besar Polisi Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Komisaris Polisi Baikul Wibowo, Komisaris Polisi Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Dan yang ini adalah Arif Rahman Arifin yang mengenakan masker dan kemeja putihnya yang sudah duduk di ruang tengah di ruang sidang utama untuk mendengarkan hasil dari pendapat penuntut umum, pemirsa. Ya, sebelumnya kemarin kita simpulkan sedikit. Kemarin jaksa penuntut umum menghadirkan 12 saksi dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Joshua Noviansyah Huta Barat ya. Yang peristiwa tersebut berlangsung pada 8 Juli 2022 di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. 12 orang saksi yang dihadirkan kemarin untuk terdakwa Barada Richard Eliezer adalah 3 asisten rumah tangga di rumah saguling Verdi Sambo, yakni asisten rumah tangganya adalah Susi, Sartini, dan Rajia. Kemudian pihak keamanan di rumah saguling Damson, asisten rumah tangga di Jalan Bangka Abdul Somad, security di Jalan Bangka Alfonsius, asisten rumah tangga di Duren 3 Daryanto, Marjuki, security di Duren 3, dan ajudan Verdi Sambo, Azan, Romer, dan beberapa saksi lainnya. Kita simak, pemirsa, ini adalah majelis hakim yang sudah memasuki di ruang sidang utama. Dan langsung saja kita simak bersama sidang obstruction of justice atas nama Arif Rahman Arifin berikut ini. Cukup untuk pengambilan gambarnya. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Sehat, Yang Mulia. Baik, sebelum kita lanjut ke agenda acara hari ini untuk pendapat dari penuntut umum, kami tanyakan terlebih dahulu, ini kuasa dari penasihat hukum terdakwa ada tambahan, jumlahnya yang sama tapi ada yang muka baru ini. Ya, kami minta surat kuasanya sudah, tapi untuk ininya BA sumpah, kriteria sumpah dengan ID cardnya.
nomor 11 ya. Fenita Susilo. Aslinya mana ini? Maju ke depan. Silakan. ID card-nya. Berikut. Ini Vena nomor 11, kemudian ini. Ini ya. Oke, terus. Karena sudah rasanya. Oh yang iya. Oke, cukup? Ya, silakan dulu kembali. Cukup ya. Apa keberatan? Yang apanya itu? Yang kemarin tidak aslinya. Ya, untuk pendapat penuntut umum, ya. Tebal nggak itu? Enggak. Mohon izin majelis. Lumayan tidak terlalu tebal. Iya, karena kita juga harus memperhatikan habis ini ada sidang 14 halaman. Berapa halaman? 14 halaman. Oh ya. Ya, silakan saudara bacakan. Terima kasih majelis yang kami hormati. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin, nomor regis perkara PDM strip 18 garing Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022, nomor perkara 806 garing Pitsus garing 2022 PN Jakarta Selatan. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, taufik, hidayah, dan rahmat-Nya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini, di mana pada hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. Kemudian memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Selanjutnya, atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan terima kasih kepada saudara penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan dalam mendamping kliennya, yaitu terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas kewajaran,
sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing pihak untuk menggali dan menemukan mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Sehingga meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan penuntut prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara. Permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut karena alasan yang disebutkan dalam nota keberatannya sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima karena a. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio iuste causa. B. Tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara akuo telah dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin angkum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. 2. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap obscure libel karena a. Tidak cermat karena uraian dakwaan disusun secara tidak cermat disebabkan jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal pernyataan dalam dakwaan. B. Tidak jelas karena terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dan tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan akuo. C. Tidak lengkap karena tidak menguraikan kesamaan antara salinan CCTV sehingga salinan kopi rekaman tidak dapat dijamin otentitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Tanggapan penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tertanggal 28 Oktober 2022. Kami jaksa penuntut umum telah mendengar, membaca dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut. Kami menanggapnya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan
ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum tidak cermat, tidak jelas, kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana uraian unsur-unsurnya, pendanaan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu? Modus operandi. Apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu? Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap, memuat elemen dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa, atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Mohon izin dilanjutkan ke rekan majelis. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, materi keberatan ada 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima, pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum. Apabila wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus, sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Baik, menurut sebentar. Saudara penuntut umum, tolong dibuka maskernya biar jelas artikulasi saudara membaca. Siapa yang mulia? Silakan. Lanjutkan. Pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan, dalam hal tersebut terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP kewenangan penuntut umum telah hapus.
Pasal 76 KUHP yang biasa disebut dengan nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut daluarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi atau keberatan terdakwa tersebut adalah eksepsi atau keberatan hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan atau kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan pada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan, sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin, terdapat dalil-dalil yang dikemukakan yang akan penuntut umum tanggapi sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mengenai terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup administrasi negara, sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio iusti causa, serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana dalam melaksanakan segenap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dilakukan atas dasar perintah dari saksi Ferdi Sambo, Irjen Pol Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara. Bahwa pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau onrechtmatig overheidsdaad perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut, vid halaman 5 sampai dengan halaman 23, tanggapan penuntut umum adalah bahwa dalil penasihat hukum yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum hakikatnya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan citra serta reputasi lembaga, vid halaman 7, adalah dalil sesat yang keliru yang akan merusak citra kepolisian. Penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin juga berpendapat bahwa segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi, peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah, vid halaman 8. Dari hal tersebut, nampak penasihat hukum mencoba mengaburkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman dengan mencoba menggabungkan lingkup perbuatan melawan hukum atau PMH dalam ranah hukum pidana dengan PMH dalam ranah hukum tata usaha negara, bahwa tanpa bermaksud menggurui siapapun, penuntut umum hanya ingin mengingatkan kembali adanya perbedaan yang jelas dan terpisah antara perbuatan melawan hukum pidana dengan perbuatan melawan hukum administrasi negara atau tun dan perdata. Perbedaannya dapat dilihat melalui beberapa hal. 1. PMH di ranah perdata tun disebut onrechtmatig daad, onrechtmatig overheidsdaad, sedangkan PMH di ranah pidana disebut wederrechtelijk daad. 2. PMH dalam lingkup perdata terikat dengan sifat hukum perdata di ruang privat. PMH pidana berada di ranah hukum publik dengan upaya melindungi kepentingan umum. Khusus untuk tun yang didalilkan oleh penasihat hukum memang masuk kategori hukum publik, namun terikat kriteria syarat dalam lingkup jabatan badan atau pejabat tun karena berupaya melindungi kepentingan individu yang haknya terlanggar oleh badan atau pejabat tun. 3. PMH dalam perdata atau tun melawan atau melanggar hukum perdata tun atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan PMH pidana karena adanya pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Bahwa uraian perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, diantaranya perbuatan menyalin, menghapus, memusnahkan atau menghilangkan barang bukti yang dapat membantu membuat terang sebuah peristiwa pidana,
sama sekali bukan dalam lingkup jabatan yang melekat pada diri terdakwa atau bukan merupakan tindakan dalam lingkup jabatan terdakwa dan atau bukan merupakan sebuah ketetapan atau besyikik sebagai suatu tindakan hukum alat pemerintah, sehingga perbuatan terdakwa tidak masuk dalam lingkup tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tun. Bahwa dalam keberatan penasihat hukum terdakwa Vida halaman 13 sampai dengan halaman 15 dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, penasihat hukum mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa menonton file DVR CCTV, memerintahkan untuk menghapus dan memusnahkan file yang ada di laptop dan flash disk, serta mematahkan laptop dengan kedua tangannya sehingga menjadi beberapa bagian didasarkan pada perintah dari saksi Ferdi Sambo selaku Kadif Propam Polri. Padahal pada pasal 34 huruf G Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut tegas mengatur pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar. Bahwa sebuah perintah atasan yang sah dalam tindakan penyelidikan dan atau penyidikan dasar pelaksanaannya adalah perintah tertulis agar memenuhi syarat formalitas hukum acara pidana. Sedangkan dalam perkara Akwo, terdakwa sama sekali tidak memiliki surat tugas atau tugas perintah untuk menonton file DVR CCTV, memerintahkan untuk menghapus dan memusnahkan file yang ada di laptop dan flash disk, serta mematahkan laptop dengan kedua tangannya sehingga menjadi beberapa bagian terhadap barang bukti tindak pidana. Kami tegaskan, tidak ada dalam rangkaian tindakan atau kewenangan penyidik yang diatur dalam KUHP yang memberikan ruang bagi seorang atasan untuk mengeluarkan perintah untuk memusnahkan atau menghilangkan barang bukti tindak pidana yang diperlukan untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa pidana. Bahwa berdasarkan profil terdakwa yang merupakan anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana berdasarkan pasal 108 ayat 3 KUHP yang berbunyi, setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Terdakwa yang mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana di rumah dinas saksi Ferdi Sambo yang berada di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tidak melaporkan kejadian tersebut. Tindakan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 huruf B yang berbunyi, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum. Terdakwa Arif Rahman Arifin yang menjabat sebagai Wakaden B, Biro Paminal Propam Polri dan merupakan bawahan dari saksi Ferdi Sambo, Kadif Propam Polri, secara sadar mempunyai daya tolak atas perintah saksi Ferdi Sambo selaku atasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polisi dan Komisi Kode Etik Polisi pasal 6 ayat 2 huruf B yang berbunyi, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Meskipun terdakwa mengetahui bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo tersebut bertentangan dengan norma hukum, namun terdakwa tetap melaksanakannya dengan memerintahkan saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo untuk menghapus file dokumen elektronik DVR CCTV dan dengan kedua tangannya mematahkan laptop Microsoft Surface menjadi beberapa bagian, di mana barang-barang tersebut merupakan barang bukti dalam tindak pidana, sehingga tindakan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polisi dan Komisi Kode Etik Polisi pasal 10 ayat 2 huruf H yang berbunyi, mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan, dan atau merekayasa barang bukti. Mohon izin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Pada dasarnya, anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tergolong tindak pidana yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum
Pertama, primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin layak dan patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya di peradilan umum. Menutup keberatan kami pada bagian ini, perkenankan kami untuk mengingatkan kembali bahwa kewenangan mengadili dalam rezim hukum pidana diatur secara limitatif dalam pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana KUHP yang mengatur pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di dalam daerah hukumnya. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mengenai tindakan kepolisian berupa penyelidikan dalam proses penuntutan perkara akuo telah dilakukan secara tidak sah. Surat dakwaan akuo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin Ankum sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, video halaman 23 sampai dengan halaman 26, penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Saksi Ferdi Sambo adalah Ankum atau atasan langsung dari terdakwa Arif Rahman Arifin yang juga sedang menjalani proses hukum, sehingga pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin dikeluarkan dari penempatan khusus, hal tersebut dapat dilaksanakan tanpa izin Ankum yaitu saksi Ferdi Sambo. Sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi, pejabat yang berwenang menghukum pelanggaran disiplin PNS Polri terdiri atas A. Ankum, B. Atasan Ankum. Oleh karena Ankum dalam hal ini saksi Ferdi Sambo tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka atasan Ankum akan mengambil alih peranan Ankum dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dikeluarkan dari penempatan khusus dan dilakukan pemeriksaan. Bahwa materi dalam nota keberatan penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut di atas yang mempermasalahkan proses penyidikan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di mana hal tersebut tidak termasuk ranah eksepsi atau keberatan, maka kami tidak akan menanggapi nota keberatan penasihat hukum tersebut. Dengan demikian, keberatan tersebut harus dikesampingkan. 3. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mengenai surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, obscurable karena A. Tidak cermat karena uraian dakwaan disusun secara tidak cermat disebabkan jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. B. Tidak jelas karena terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dan tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan akuo. C. Tidak lengkap karena tidak menguraikan kesamaan antara salinan rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV, sehingga salinan rekaman tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum, video halaman 27 sampai dengan halaman 42 tersebut, penuntut umum menanggapi sebagai berikut. A. Bahwa unsur ini adalah bagian dari bentuk-bentuk penyertaan dan naming dalam pasal 55 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang pembuat dader dalam suatu perbuatan pidana yang terdiri dari pelaku pleger penyuruh don pleger dan pelaku penyerta medel pleger. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pasal ini mencaratkan bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut sedikitnya harus ada 2 orang. Istilah pembuat atau dader semata-mata merupakan first Halman nama pengumpul untuk semua orang
yang oleh pembuat undang-undang akan dijatuhi pidana. Yang dimaksud sebagai pelaku atau pleger adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik atau yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Penyuruh adalah orang yang tidak sendiri mewujudkan peristiwa atau delik, tetapi dengan perantaraan orang lain sebagai alat dengan syarat orang lain tersebut berada dalam keadaan tidak mengetahui atau mengalami kehilafan tentang keadaan error in facti atau dalam keadaan daya paksa overmah. Pelaku peserta adalah para pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain. Para pelaku tidak harus mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku. Asyid Abidin Farid dan Abdul Hamzah 2006 halaman 151 sampai dengan 224. Bahwa dalam unsur ini kami akan berfokus untuk membuktikan turut serta, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau bersama-sama melakukan. Dalam bahasa Belanda diartikan sebagai setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana, dan menurut doktrin serta Hograt Belanda disyaratkan ada dua syarat Middelpleger, yaitu satu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Oleh karena itu, berdasarkan tolak ukur doktrin atau memory fund collecting, maka dalam turut serta atau Middelplegen, perbuatan pidana harus ditafsirkan dalam arti luas, yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat pada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan, atau setelah perbuatan tersebut dilakukan. Selanjutnya, aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan. Berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk didukung dengan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa terdapat kerjasama yang disadari oleh Arif Rahman Arifin bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, saksi Irfan Widianto, masing-masing melakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah. Sebagaimana terurai dalam pembuktian unsur-unsur di atas sehingga dapat diketahui sebagai berikut. Terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, saksi Ridwan Rick Nelson Soplangit, saksi Cuk Putranto yang menonton dan melihat isi dari flashdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut. Kemudian saksi Cuk Putranto berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan mereka melihat ternyata benar Nofriansah Joshua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup, akhirnya membuat perasaan terdakwa Arif Rahman Arifin sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa Arif Rahman Arifin dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Hardi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa Arif Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, yang akhirnya terdakwa Arif Rahman Arifin keluar dari rumah saksi Ridwan Rick Nelson Soplanit dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk, di mana saksi Hendra Kurniawan selaku senior dan atas langsung juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Lalu terdakwa Arif Rahman Arifin melaporkan dengan sebenarnya fakta dan rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Joshua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara terdakwa Arif Rahman Arifin melalui telepon gemetar dan takut, lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar
Pada kesempatan pertama, terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo. Bahwa disampaikan langsung oleh saksi Ferdi Sambo ditujukan kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat "kau musnahkan dan hapus semuanya". Dan pada saat itu juga saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dengan kalimat, "Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres". Bahwa pada kalimat saksi Ferdi Sambo yang mengatakan bahwa berarti kalau ada bocor dari kalian berempat adalah kalimat yang berisi penekanan agar permintaan saksi Ferdi Sambo tersebut dipenuhi tanpa diiringi dengan ancaman baik fisik maupun psikis terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin. Dalam hal ini penasihat hukum terdakwa menafsirkan sendiri makna dari kata-kata saksi Ferdi Sambo. B. Rupanya penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang dengan tegas berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 2 KUHP tersebut di atas, jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin, nomor register perkara PDM 18-JKT SLTN /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 menguraikan dari awal surat dakwaan dengan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security kompleks perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga terselesainya peristiwa pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein SH dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam buku himpunan tata naskah dan petunjuk teknis penyelesaian perkara tindak pidana Kejaksaan Agung RI pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap, yaitu uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata cermat paling depan pada rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap tepat, korek untuk teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Persyaratan tersebut di atas telah tertuang dengan jelas dalam surat dakwaan penuntut umum yang tersusun secara sistematis, jelas dan tegas. Kemudian pada akhir surat dakwaan tertulis tanggal 5 Oktober 2022, kemudian ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Sahnan Tanjung BSC SH. Dilanjutkan oleh rekan kami majelis. Langsung di surat dakwaannya apa nih? Ya. Nggak usah diambil dari itulah, nanti lambat ya. Dibaca aja dari situ. Terhadap poin keberatan penasihat hukum terdakwa yang berkaitan dengan salinan kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akuo, hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DPR. Patutlah kiranya SFC dan nota keberatan penasihat hukum terdakwa Arif Rahman SIKMH ini untuk dikesampingkan karena merupakan materi pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak perlu kami tanggapi. Dengan demikian keberatan tersebut harus dikesampingkan.
berdasarkan tanggapan yang telah kami kemukakan dan uraikan tersebut di atas, maka tanggapan ini penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil, eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Rahman Arifin SIK MH. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 128 Jakarta Selatan 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Rahman Arifin SIK MH tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 128 Jakarta Selatan 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Rahman Arifin SIK MH tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 1 November 2022. Penuntut umum Mahendra D. Sarjana Hukum Magister Hukum. Demikian majelis. Ya. Setelah mendengar pendapat dari penuntut umum, menjadi giliran majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sela. Untuk itu sidang akan kita buka kembali di tetap 1 minggu ke depan ya, di hari Selasa tanggal 8 November 2022 jam 9 ya, dengan agenda putusan sela. Begitu ya. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan? Cukup majelis. Cukup dari terdakwa? Cukup, Yang Mulia. Penasihat hukum, ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Baik, sidang nyatakan ditutup.